Timnas Jerman nggak bisa berbicara banyak pada gelaran Piala Euro 2020 yang lalu. Langkah mereka harus terhenti di babak 16 besar setelah dipaksa mengakui keunggulan dari Timnas Inggris. Sekarang, skuad Panzer punya misi penting untuk balas dendam di Piala Dunia 2022 yang akan datang. Cetak Gol coba membuat prediksi starting line-up-nya sebagai berikut. Kiper Manuel Neuer. Posisi penjaga gawang diprediksi masih tetap diisi oleh kiper Bayern Munchen yakni Manuel Neuer. Walaupun di tahun depan dia akan berumur 36 tahun, tapi dia diprediksi masih jadi andalan skuad Der Panzer. Hal ini terlihat di mana Neuer masih jadi kepercayaan Bayern Munchen dalam mengawal gawang di musim ini. Terbaru, Neuer berhasil mengantarkan skuad di Rotten menjuarai Piala Super Jerman. Pada laga tersebut, Bayern Munchen berhasil menekuk Borussia Dortmund dengan skor 3-1. Hebatnya, dalam laga tersebut Neuer mencatatkan 4 penyelamatan. Pada Bundesliga musim kemarin, Neuer tampil dalam 33 laga dan mencatatkan 9 clean sheet. Walaupun bukan jadi yang terbanyak, tapi penampilan tersebut mengantarkan mereka sebagai juaranya. Bek tengah Mats Hummels. Posisi bek tengah ditempati oleh pemain Borussia Dortmund yakni Mats Hummels. Walaupun sudah berumur 32 tahun, tapi Hummels masih mengawal jantung pertahanan skuad Panzer. Pada Piala Euro 2020 yang lalu, Hummels tampil reguler bersama timnas Jerman. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, Hummels selalu tampil dalam 90 menit penuh dan cuma ditarik pada laga melawan timnas Portugal. Sementara itu, Hummels merupakan salah satu pemain tertua yang dibanderol cukup tinggi. Sampai saat ini, Mats Hummels mencatatkan nilai pasar berkisar 12 juta euro. Bek tengah Matthias Ginter. Posisi bek tengah lainnya dipercayakan oleh pemain Borussia Mönchengladbach yakni Matthias Ginter. Pemain 27 tahun ini tampil apik di lini pertahanan skuad di Poland. Bagaimana tidak, penampilan apik dari Ginter membawa Borussia Mönchengladbach menembus babak 16 besar Liga Champions musim kemarin. Sayangnya, langkah mereka harus dihentikan oleh Manchester City. Atas kemampuan bertahannya yang solid, Matthias Ginter jadi incaran sejumlah klub top Eropa seperti Tottenham Hotspur, Inter Milan, dan juga Liverpool. Bek tengah Antonio Rudiger. Posisi bek tengah ketiga dihuni oleh pemain Chelsea yakni Antonio Rudiger. Kemampuan Rudiger dalam mengawal garis pertahanannya sendiri sudah nggak bisa diragukan lagi. Pada musim kemarin, Rudiger berhasil mengantarkan trofi Liga Champions ke Stamford Bridge. Bersama Chelsea, Rudiger dianggap sebagai salah satu bek terbaik saat ini. Keberadaan Rudiger membuat winger fenomenal Manchester City yakni Phil Foden nggak bisa berkutik apa-apa. Penampilan apik tersebut membuat Rudiger diminati oleh klub Eropa termasuk PSG dan Real Madrid. Gelandang tengah Ilkay Gundogan. Posisi gelandang tengah diisi oleh pemain Manchester City yakni Ilkay Gundogan. Mantan pemain Borussia Dortmund ini berhasil tampil apik dan mencetak banyak gol untuk skuad Citizen. Pada musim lalu, Gundogan sukses merampungkan 17 gol di berbagai kompetisi. Catatan ini menggabungkannya dalam jajaran top skor Manchester City. Di Piala Dunia 2022 mendatang, Gundogan diprediksi akan jadi andalan di lini tengah timnas Jerman. Hal ini juga serupa pada gelaran Piala Euro 2020 yang lalu. Gelandang bertahan Joshua Kimmich. Posisi gelandang bertahan ditempati oleh pemain Bayern Munchen yakni Joshua Kimmich. Kimmich sendiri sebenarnya berposisi utama sebagai gelandang bertahan. Akan tetapi pelatih bisa merotasinya dan Kimmich bisa dimainkan sebagai gelandang tengah. Kimmich juga bukan sosok sembarangan di skuad di Rotten. Kemampuan apik yang dimilikinya bahkan pernah membuat sang mega bintang Lionel Messi menjadi terkesan. Hasilnya, Messi yang saat itu masih di Barcelona mengajak Kimmich untuk bergabung bersamanya. Gelandang tengah Robin Gosens. Posisi gelandang tengah lainnya dipercayakan kepada pemain Atalanta yakni Robin Gosens. Gosens sendiri merupakan salah satu pemain kunci di balik kehebatan Atalanta. Pada Serie A musim kemarin, Gosens berhasil mengantarkan Atalanta finish di peringkat 3 klasemen. Saat itu Atalanta bahkan unggul dari raksasa Serie A Juventus. Atas penampilan gemilangnya, Gosens juga diminati oleh sejumlah klub top Eropa. Selain pernah masuk radar perburuan Barcelona, Gosens juga diminati oleh Juventus. Pada gelaran Piala Euro 2020 kemarin, Gosens juga tampil apik.
Penampilan terbaiknya terjadi pada laga melawan Portugal di mana Gosens mencatatkan 1 gol dan 2 assist. Gelandang tengah Leon Goretzka. Posisi gelandang tengah selanjutnya dihuni oleh pemain Bayern Munchen yakni Leon Goretzka. Sama seperti Joshua Kimmich, Goretzka juga menjadi andalan skuad di Rotten. Terbaru, Goretzka berhasil membawa Bayern Munchen menjuarai Piala Raja Jerman. Atas penampilan apiknya, Goretzka jadi rebutan dua klub raksasa yakni Manchester United dan Real Madrid. Di Piala Euro 2020 kemarin, Goretzka tampil cukup minim. Alasannya, Goretzka baru sembuh dari cedera otot. Walaupun begitu, Goretzka masih menyumbangkan 1 gol ke gawang Hungaria. Sayap kiri Serge Gnabry. Posisi sayap kiri diisi oleh pemain Bayern Munchen yakni Serge Gnabry. Mantan pemain Arsenal ini sebenarnya berposisi asli sebagai sayap kanan. Akan tetapi Gnabry juga bisa dimainkan di sisi sayap yang lainnya. Hal ini juga terlihat pada laga final Piala Super Jerman yang lalu saat mereka melibas Borussia Dortmund dengan skor 3-1. Bersama timnas Jerman, Gnabry sudah menjalani debutnya sejak bulan November 2016 yang lalu. Dari 26 caps yang sudah diraih, Gnabry sudah menyumbangkan 16 gol. Sayap kanan Kai Havertz. Posisi sayap kanan ditempati oleh pemain Chelsea yakni Kai Havertz. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini sebenarnya berposisi utama sebagai gelandang serang. Akan tetapi Havertz juga sering dimainkan sebagai sayap kanan. Di Chelsea, Havertz bahkan beberapa kali dimainkan sebagai striker dan berhasil menjebol sejumlah gawang tim lawan. Pada gelaran Piala Euro 2020 yang lalu, Havertz tampil apik di lini serang skuad Panzer. Saat itu, Kai Havertz berhasil mencetak masing-masing 1 gol ke gawang Portugal dan juga Hungaria. Striker Timo Werner. Di posisi striker dihuni oleh bomber Chelsea yakni Timo Werner. Mantan pemain RB Leipzig ini sudah jadi andalan di ujung tombak serangan skuad Panzer. Sejak menjalani debut internasionalnya pada tahun 2017 yang lalu, Werner sudah meraih total 42 caps. Dalam catatan panjang tersebut, Werner sukses menjebol gawang tim lawan sebanyak 16 kali. Sayang, penampilan Werner di Piala Euro 2020 yang lalu masih jauh dari kata mengesankan. Werner bahkan di bangku cadangkan pada laga melawan timnas Portugal. Pelatih timnas Jerman Joachim Löw saat itu lebih mengandalkan Gnabry di posisi strikernya. Di Chelsea pun Werner belum bisa berbicara banyak. Dari total 52 laga di musim lalu, Werner cuma mencetak 12 gol untuk skuad The Blues. Walaupun performanya pasang surut, Timo Werner diprediksi masih dipercaya mengisi sektor penyerangan skuad Panzer dan skuad The Blues. Itulah prediksi starting line-up timnas Jerman di Piala Dunia 2022 mendatang. Punya pendapat apakah formasi ini bisa membuat mereka menjuarai trofi? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.